Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar, silahkan Ayesa dipimpin untuk berdoa dulu. Bersiap berdoa 1, 2, 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Gimana nih teman-teman kelas 8A, sehat semuanya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi udah sempat istirahat? Udah ngeteh-ngeteh atau makan snack-snack? Sudah ya? Sudah sarapan semua ya hari ini ya? Ya, berarti harus semangat ya untuk belajar. Oke, baik. Silahkan. Semuanya boleh dibuka halaman 64. Kita hari ini akan banyak membahas tentang soal-soal PGL atau persamaan garis lurus yang sejajar dan tegak lurus terhadap garis lain. Nah, sebelum kita membahas soal-soal tersebut, kita review dulu bagaimana sih hubungan dua garis itu gitu ya. Oke. Kita review lagi tentang hubungan dua garis. Kemarin sudah, tapi untuk mengingatkan kalian tentang hubungan dua garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus, itu hubungan gradiennya seperti apa gitu ya. Hubungan dua garis. Masih ingat bagaimana kalau ada dua garis yang saling sejajar? Bagaimana gradiennya kemarin? Yuk. Ini ada dua garis yang sejajar. Misalnya yang ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Bagaimana hubungan gradiennya? Gradien dilambangkan dengan huruf apa kemarin? Huruf apa? M, miring. Gradien itu kan tingkat kemiringan suatu garis. Lambangnya adalah M. Cara mengingat-ingatnya M, miring. Tuh miring kan tingkat kemiringan. Berarti M ya. Lambang dari gradien itu M. Kalau dua garis yang sejajar, ini maaf. Ini Briana kasih judul dulu ya. Yang pertama, sebentar. Briana ulang ya. Yang pertama adalah dua garis yang saling sejajar. Dua garis yang sejajar. Seperti apa? Nah, ini contohnya. Ini ada dua garis yang sejajar. Di sini misalnya garis yang pertama, ini garis yang kedua. Pada dua garis yang sejajar, gradiennya bagaimana hubungannya? M1 sama M2 besarnya gimana? Halo? Sama. Ya. Pada dua garis yang sejajar, gradien garis yang pertama dan gradien garis yang kedua itu sama besar. Misalnya, M1-nya setengah, berapakah M2-nya? Kan sama, berarti M2-nya berapa? Ayo, jangan takut salah, ngomong aja. Berapa Siva? Setengah. Iya, betul, setengah juga. Jadi, kalau ada dua garis yang sejajar, maka gradiennya sama. Kalau M1-nya setengah, maka M2-nya juga setengah. Kalau M1-nya 2, maka M2-nya berapa? Halo, ayo open mic semua, biar kita belajarnya biar nggak searah aja. Kalau M1-nya 2, maka M1-nya 2, berapakah M2-nya? 2 juga. Ya, inilah hubungan dua garis yang saling sejajar. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan dua garis yang saling tegak lurus? Ya, dua garis yang saling tegak lurus, saling tegak lurus ya. Ya, enggak apa-apa. Yang saling tegak lurus. Nah, misalnya Buriana punya dua garis, ya saling tegak lurus. Ini agak miring garis Buriana. Ulang lagi. Misalnya garis itu saling tegak lurus.
ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Bagaimana hubungan gradien dari dua garis yang saling tegak lurus? M1 dikalikan M2 sama dengan berapa kemarin? Negatif 1. Ya, negatif 1. Jadi kalau M1-nya misalnya 2, berapakah M2-nya? Nih, maaf. Bu Riana tulis di sini deh. Kalau M1-nya 2, M1-nya sama dengan 2. Berapakah M2-nya? Berapa M2-nya? Caranya kalian boleh masukkan ke sini ya. M1 kali M2 itu kan sama dengan negatif 1. Berarti M1-nya itu masukkan 2, M2-nya berapa? Ini kan kali ya. Maka M2-nya sama dengan negatif 1 per dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalau M1-nya 2, M1-nya 2, maka M2-nya adalah negatif setengah. Sebenarnya cara mudahnya itu tinggal gradiennya dibalik gitu ya. Gradiennya dibalik. Kalau M1-nya positif, M2-nya apa? Positif atau negatif ini? Negatif. Negatif ya. Kalau M1-nya positif, maka M2-nya negatif. Kalau M1-nya 2, 2 itu kan artinya 2/1 ya, 2/1. Maka M2-nya berapa? Dibalik 2/1, kalau dibalik apa? Jadi 1/2. 2. Gitu ya. Jadi tinggal gradiennya dibalik ya. Kalau dua garis yang saling tegak lurus, gradien dibalik. Ya, yang tadinya positif jadi negatif, 2/1 jadi 1/2. Karena kalau dikalikan harus sama dengan negatif 1. 2 kali negatif setengah itu kalau dikalikan kan negatif 1 ya. Kalau ini dua garis yang sejajar, gradiennya sama besar ya. Gradiennya sama besar. Oke, ini kemarin sudah Bu Riana jelaskan, ini review lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 13 sudah dibahas ya kemarin ya. Kita lanjut ke yang nomor 14. Contoh soal, ini boleh di screenshot lagi dulu deh. Screenshot dulu Bu Riana biar hapus, biar lega tempatnya. Silahkan screenshot dulu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya. Yang pertama, kita akan bahas yang nomor 14 ya. Contoh soal halaman 64 ya. Halaman 64, nomornya yang nomor 14. Coba minta tolong Vena tolong dibaca yang nomor 14, Vena. Persamaan garis yang melalui titik -1, 2, dan sejajar garis 5x tambah 3y tambah 17 sama dengan 0 adalah? Ya, persamaan garis yang melalui titik. Bu Riana singkat PGL ya, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus melalui titik negatif 1,2 dan sejajar dengan garis 5x ditambah 3y ditambah 17 sama dengan 0 adalah, nah, sebelum kalian mengerjakan soal seperti ini, kalian harus pahami dulu maksud dari soal ini apa sih? Persamaan garis yang melalui titik ini sejajar dengan garis ini adalah, jadi intinya kalian disuruh mencari persamaan suatu garis PGL-nya ya, persamaan suatu garis. Misalnya ini ada garis yang pertama. Garis yang pertama ini melalui titik, misalnya titiknya adalah negatif 1,2 ya, diketahui titik garis yang pertama melalui titik negatif 1,2, kemudian sejajar dengan garis, sejajar dengan garis yang lain. Nah, sejajar dengan garis ini, garis yang kedua ini
Ini garis yang pertama ya, ini garis pertama, ini garis yang kedua. Garis yang kedua ini memiliki persamaan. Persamaannya adalah 5x ditambah 3y ditambah 17 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah PGL-nya, persamaan garis lurus dari garis yang pertama. Nah, ingat-ingat kemarin, untuk menentukan persamaan garis, itu rumus yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan selain titik apa? Halo, ayo. Coba, kok ini nggak ada yang nyaut ya? Coba 8, ayo dong. Yang dibutuhkan untuk menentukan persamaan garis, yang dibutuhkan apa? Ingat rumusnya persamaan garis lurus itu kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi, yang dibutuhkan untuk menentukan persamaan garis itu selain titik apa lagi? Titik Y1, X1, X1, Y1. Yang dibutuhkan adalah gradien. Nah, ya, pintar ya, gradien. Nah, kita harus mencari gradien dari garis yang pertama ini. Karena kan yang diketahui baru titiknya kan, baru titiknya. Jadi yang dibutuhkan adalah gradien, berarti M1-nya berapa gitu kan. Nah, untuk bisa menentukan M1, ya, untuk bisa menentukan M1, kita cari M2-nya dulu. Ya kan, M2-nya. Nah, M2-nya ini berapa? Nah, ini persamaan garisnya, ini bentuknya implisit atau eksplisit nih? Implisit. Implisit ya, implisit. Yang AX plus BY itu implisit ya, Bu Riana jadi kader juga nih. Ya, ya betul ya, implisit. Yang AX plus BY itu implisit. Kalau implisit itu berarti rumusnya pakai apa? Bentuk AX plus BY pakai rumus min A per B. Min A per B. Ayo dibuka di open mic biar kalian nyambung. Ya, min A per B. Nah, A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y. Ini rumusnya negatif. Negatifnya masukkan dulu. A-nya berapa di sini A-nya? Ayo, ya, semuanya jawab 5. Kemudian B-nya berapa? B-nya berapa? 3. Ya, B-nya 3. Oke, kalau M2 sama dengan negatif 5/3, berapakah M1-nya? Ini garisnya saling apa? Sejajar. Ya, kalau sejajar tadi gradiennya gimana? Gradiennya sama. Sama. Berarti kalau M2-nya negatif 5/3, maka M1-nya berapa? Negatif. Ya, negatif 5/3. Ayo, jangan ragu-ragu ya. Salah nggak apa-apa. Nah, sekarang kan sudah diketahui nih ya. Sudah didapatkan. Gradiennya sudah diketahui negatif 5/3, kemudian titiknya juga sudah ada, negatif 1/2, berarti bisa dicari nggak PGL-nya, persamaan garis lurusnya? Bisa. Bisa ya, tinggal dimasukkan ke rumus ini. Ini kan rumus PGL. Ya, ya persamaan garis lurus. Tinggal dimasukkan Y-nya, tetap dimasukkan Y, karena nanti bentuknya ini ya, ada variabel X sama Y-nya. Y-nya tetap dimasukkan, dikurangi X1. Ini X1 itu yang depan ya, Y1 yang belakang. Ini M-nya yang ini. Maka Y dikurangi Y1-nya berapa Y1-nya? 2. 2. Y1-nya 2, M-nya? M-nya berapa tadi? Negatif 5. Negatif 5/3. Kemudian X dikurangi X1-nya. X1-nya berapa? Negatif 1. Ya, negatif 1. Kurang negatif jadinya apa? Ditambah ya, tambah 1. Oke, perhatikan di sini, ini ada pecahan per 3. Kalau ada pecahan per 3 seperti ini, agar tidak ada pecahan, kalikan dengan penyebutnya. Semuanya dikalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya ini ada 3 ya. Berarti dikalikan 3. Ya, Y kali 3. Y kali 3 berapa Y kali 3? 3Y. Ya, 3Y. Kemudian dikurangi 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Sama dengan
Nah, kalau seperti ini yang dikalikan itu hanya yang di luar kurung ya. Ini coret-coret ya. Tinggal yang negatif 5. Nah, negatif 5 inilah yang dikalikan dengan yang di dalam kurung. Negatif 5 kali X. Negatif 5X. Negatif 5X. Negatif 5 kali 1. Negatif 5. Nah, sekarang lihat di pilihan. Pilihannya seperti apa? Apakah bentuk implisit Y sama dengan, bentuk eksplisit Y sama dengan, atau implisit yang X sama Y-nya berada dalam satu ruas. Itu kan X-nya positif ya, nomor 14. X-nya positif, berarti biar X-nya positif pindahkan ke ruas kiri ya. Ini kan negatif kan? Biar positif pindah ke ruas kiri. Berarti negatif 5X pindah ke ruas kiri, jadi positif 5X. Kemudian ditambah 3Y. 3Y-nya kan tetap di sebelah kiri. Kemudian lihat di pilihan, yang nomor 14 itu yang konstantanya semuanya ada di ruas sebelah kanan. Berarti di sini negatif 5-nya tetap di ruas kanan. Negatif 6 pindah ke ruas kanan jadi positif 6. Nah, di sini 5X ditambah 3Y sama dengan negatif 5 ditambah 6. Berapa negatif 5 tambah 6? 1. Ada nggak jawabannya nih? 5X ditambah 3Y sama dengan 1. Ada ya? Jawabannya yang C. Ya, silakan di screenshot dulu nih. Di mana nih nomor 14 bisa dipahami nggak? Karena ini soalnya udah mulai menantang ya. Coba silakan Bu Riana mau cek, yang sudah paham boleh raise hand. Raise hand silakan, yang paham raise hand. Yang tidak paham nggak usah raise hand. 15, 16, 17, 18, 19, 21. 21 ya. Yang 7 orang masih bingung. Coba bingungnya di sebelah mana yang 7 orang? Bingungnya nyari apanya? 7 orang masih belum paham ya. Ini memang langkahnya cukup panjang. Intinya kalian harus memahami konsep soalnya seperti apa. Ya, ada 2 garis, di mana garis yang pertama cuma diketahui titik, terus garis pertama sama kedua ini sejajar, gitu ya. Nah, kalian garis kedua ada persamaan garisnya. Nah, kalian disuruh mencari persamaan garis yang pertama. Nah, di sini dibutuhkan gradien. Gradien karena ini nggak bisa langsung dicari, cari gradien yang kedua dulu. Nah, karena sejajar, maka gradien yang pertama sama dengan gradien garis yang kedua. Seperti itu ya. Oke, sudah di screenshot. Kita lanjut ke yang nomor 15. Nah, nomor 15 ini lebih menantang lagi karena dia tegak lurus ya, tegak lurus dengan garis yang lain. Coba Ilmi boleh dibaca yang nomor 15 Ilmi. Persamaan garis. Ayo Ilmi baca nomor 15. Halaman 64. Persamaan garis yang melalui titik 3. Suaranya dibesarkan. Persamaan garis yang melalui titik 3 1/2 min 5 dan tegak lurus garis X kurang 2Y tambah 8 sama dengan 0 adalah. Oke, persamaan garis yang melalui titik 3,5, negatif 5, kemudian tegak lurus ya, dan tegak lurus dengan garis ya, tegak lurus dengan garis X dikurangi 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, bagaimanakah persamaan garisnya? Ini adalah PGL-nya seperti apa? Persamaan garis lurus. PGL itu berarti persamaan garis lurusnya gitu ya. Oke. Kita ilustrasikan dulu ya. Ilustrasikan dulu. Jadi kalian disuruh persamaan garis melalui titik 3,5, negatif 5. Jadi ada persamaan garis melalui nih, garis yang pertama ini melalui titik misalnya
3,5, ya diketahui 3,5 koma negatif 5, titik yang garis yang pertama. Kemudian garis yang pertama ini tegak lurus dengan garis yang kedua. Ini kan tegak lurus itu bentuk sudut siku-siku ya. Garis yang pertama tegak lurus dengan garis yang kedua. Nah, garis yang kedua ini persamaan garisnya. Nah, ini persamaan garis yang kedua itu adalah X dikurangi 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, sama seperti yang tadi, untuk bisa mencari persamaan garis lurus dibutuhkan, di sini sudah ada titik, berarti yang belum ada apa? Yang belum ada ini? Gradien. Gradiennya. Berarti ini kita cari M-nya. M-nya berapa? Kita cari M1-nya. Untuk bisa menentukan M1, kita nggak bisa langsung nyari kan? Nah, kita cari M2-nya dulu. M2-nya. M2-nya berapa di sini? Karena dia, ini bentuknya implisit atau eksplisit? Eksplisit atau implisit? Implisit. Implisit ya. Berarti pakai rumus apa? Min Negatif A per per B. Ya, kita cari. Negatifnya dimasukkan, A-nya berapa A-nya? A-nya itu koefisien X. Berapa koefisien X? Koefisien X berapa nih? 1. Per B-nya berapa? B-nya koefisien Y. Ayo. 2 atau ini lihat tandanya apa? 2 atau negatif 2? B-nya 2 atau negatif 2? Ayo semuanya jawab, jangan diam aja. Ayo semuanya di open mic. Berapa? B-nya berapa? Negatif 2. Ya, negatif 2. Nah, negatif dibagi negatif berapa? Negatif dibagi negatif? positif. Positif. Positif setengah. Oke. M2-nya sudah ketemu positif setengah. Jadi, tadi kan kalau tegak lurus berarti gradiennya diapain? Halo, masa Bu Dana mikir sendiri sih? Tadi kan udah dijelaskan. Dibalik. Kalian ngerti nggak ya? Ya Allah, ayo dibuka dong mic-nya dibuka, jangan diam aja. Pada respon, tolong respon apa yang Bu Diana sampaikan, direspon. Coba, kalau M2-nya setengah, berarti M1-nya berapa? Ingat, kalau tegak lurus berarti M1 dikalikan M2 itu sama dengan berapa? Negatif Berapa? Negatif 1. M1-nya kita cari, M1-nya. M2-nya masukkan setengah. Sama dengan negatif 1. Sebenarnya kamu nggak usah nyari kayak gini, langsung dibalik. Kalau kamu langsung nyaut, kita nggak usah nyari. Cuma karena nggak ada yang nyaut, Bu Diana nggak yakin nih, pada paham nggak nih? Jadi M1-nya itu sama dengan negatif 1 dibagi setengah. Gitu kan? Pembagian itu kan sama dengan perkalian terus dibalik kan? 2/1. Negatif 1 kali 2, negatif 2/1. Negatif 2/1 ya negatif 2. Lihat ini, kan M2-nya setengah, M1-nya negatif 2. M2-nya positif, ini tinggal dibalik aja ya. M2-nya positif, M1-nya negatif 1/2. Jadi dibalik jadi 2/1. 2/1 itu ya 2. Seperti itu. Oke. Setelah diketahui M1-nya, nah di sini kita masukkan ya. Kan M1-nya gradien garis yang pertamanya ketemu negatif 2, kemudian melalui titik 3,5 koma negatif 5, maka bisa dicari PGL-nya nggak? Kalau sudah ada gradien dan titik. bisa. Bisa ya. Berarti masukkan ke rumus apa? Ayo disebutkan bareng-bareng. Rumus persamaan garis yang melalui satu titik dan gradien. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. X1. Tinggal dimasukkan. Y-nya sama X-nya tetap ya. Y min Y1-nya itu yang mana? Ini X1, ini Y1 ya. Berarti Y1-nya yang mana? Negatif 5 ya. Y kurang negatif 5. Kurang negatif berarti sama dengan
tambah ya, kurang negatif kan double kan, tandanya negatif kali negatif berarti positif. Y ditambah 5 sama dengan M-nya berapa nih M-nya? Negatif 2 kali X min X1. X1-nya adalah 3,5. Ya. Oke, tinggal kita kalikan. Y ditambah 5 sama dengan negatif 2 kali X. Negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 3,5. Negatif kali negatif positif. 2 kali 3,5. Ayo, 3,5 kali 2 berapa? 3,5 kali 2. 3,5 kali 2. Ayo, masa nggak ada yang nyaut sih? 3,5 kali 2. Kalian punya uang 350.000. Dikalikan 2, jadi berapa? 7 ya. 3,5 kali 2 itu 7. Oke. Jangan bingung gini. Kan 3 kali 2 kan 6. Setengah kali 2, 1. 6 tambah 1, 7 kan. Harus bisa ngitung cepet ya. Oke, sekarang lihat di situ X sama Y-nya, X-nya positif ya. Berarti X-nya ini pindahkan ke ruas sebelah kiri. Bentuknya XY sama dengan konstantanya. Ya, pindahkan sesuai dengan pilihan yang ada di ABC-nya ya. Negatif 2, pindahkan ke ruas kiri jadi positif 2X, kemudian ditambah Y, kemudian konstantanya dikumpulkan ke sebelah kanan. Ini 7, 5-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif 5. Maka 2X ditambah Y sama dengan 2. Seperti itu ya. Ada enggak itu? 2X ditambah Y sama dengan 2. Oke, jawabannya yang A. Ya. Silakan di screenshot dulu ini ya. Briana satu soal lagi ya. Satu soal lagi nih, masih ada waktu 10 menit. Semoga bisa selesai. Sudah ya? Boleh dihapus? Sudah ya? Oke, coba kita bahas satu soal lagi yang nomor 16. 16, tolong Basmah dibaca 16. P titik P 2,5 dan Q min 1,2 adalah. Oke, di sini persamaan garis yang melalui 2 titik ya. Oke, ini udah pernah dibahas belum ya kemarin? Nomor 16. Halo. Nomor 16 saya udah sih, Bu. Udah ya? Oh ya udah. Kalau sudah, coba Bu Riana ingin memberikan, kemarin kan kita pakai rumus melalui 2 titik ya. Sekarang kita pakai nyari gradien dulu ya. P-nya 2,5, Q-nya itu negatif 1,2. Kan kemarin kita pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kalau kalian nggak hafal rumus ini, kalian nggak usah berkecil hati ya. Kalau nggak hafal rumus itu, kalian cukup mencari gradiennya dulu. Ya, coba Bu Riana sekarang akan mencari. Kalau nggak hafal ini, boleh kita cari gradiennya dulu. Ya, cari gradiennya dulu. Terus kita pakai rumus yang rumus yang sapu jagat ya, yang kalian pasti harus hafal nih. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, boleh pakai rumus ini. Syaratnya kita cari gradiennya dulu ya. Kalau ini kan langsung dimasukkan ya, masukkan X1-nya, Y1-nya berapa, X2, Y2-nya berapa. Nah, kalau kalian nggak apa rumus ini, kalian cari gradiennya dulu. Jadi M-nya, rumus gradien kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Cari gradiennya dulu. Y2-nya kan 2, ya 2, Y1-nya 5. Per X2-nya negatif 1, ya negatif 1, kemudian X1-nya 2.
kurang 2. Sama dengan 2 dikurangi negatif 3, negatif 5, 2 kurangi negatif 5, negatif 3 per negatif 1, negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif dibagi negatif, positif 1. Nah, gradiennya ketemu positif 1, kemudian kalian bisa mencari, nih ya, gradiennya positif 1, kemudian kalian boleh pakai titik yang ini atau boleh pakai titik ini. Briana pakai titik yang ini ya. Kemudian coba kita hitung. Y min Y1. Y min Y1-nya 5. M. M-nya 1 kali X min X1. X1-nya 2. Nah, berarti Y kurang 5 sama dengan 1 kali X berapa? 1 kali X, X. 1 kali negatif 2, negatif 2. Kemudian lihat di situ X sama Y-nya semuanya positif ya. X-nya positif pilihannya, maka semuanya dikumpulkan ke kanan aja. Ini X, Y-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif Y. Kemudian semuanya dalam satu ruas, berarti jadikan satu ruas. Ini negatif 2, negatif 5-nya juga pindah ke sini jadi positif 5. Ini 0. Maka X dikurangi Y, negatif 2 ditambah 5, negatif 2 tambah 5 itu positif 3 ya, positif 3 sama dengan 0. Ada nggak jawabannya? X kurang Y ditambah 3 sama dengan 0. Jawabannya yang B. Sama nggak dengan cara kita kemarin pakai rumus ini? Coba dicek catatannya yang kemarin. Sama nggak? Jangan-jangan kalian nggak nyatet lagi nggak? Hah? Sama nggak? Sama ya. Oke, baik. Baik, silakan ini di screenshot. Kita sampai di sini dulu. Untuk tugasnya, sebentar Briana cari tugas. Kemarin terakhir sampai nomor berapa ya? Gradien. Yang nomor 16 sejajar 16 dan 19 ya. Tugasnya nomor 16 dan 19, paket 2 nomor 16 dan 19. Nanti untuk yang lain ya, tugas paket 2, yang lain nanti Bu Diana bahas dulu tipe-tipe soalnya. Nomor 16 dan 19. 16, 19 sama 20. Maaf, satu soal lagi 20. 20 udah belum kan ya? 16, 19, 20. 19, 20. Nah, ini kalian kerjakan. Ini setipe dengan yang tadi kita bahas ya, yang tentang sejajar, kemudian tegak lurus, kemudian yang melalui 2 titik. Nah, ini silahkan. Bu Diana sudah kasih kalian contoh 3 soal dan tugasnya juga 3 soal, semuanya mirip plek ya, plek dengan apa yang Bu Diana jelaskan tadi. Kalau kalian bisa mengerjakan, insya Allah kalian benar-benar paham ya. Tapi kalau kalian masih bingung, ya mungkin harus diulang-ulang terus. Coba nanti video ini Bu Diana ini ya, upload di YouTube. Silakan nanti diulang-ulang lagi. Oke, sudah di screenshot? Udah ya. Oke, gimana nih setelah belajar PGL yang sejajar, tegak lurus, melalui 2 titik? Apa nih perasaan kalian? Coba Syarifah, gimana perasaan kamu setelah belajar PGL sejajar, garis tegak lurus, kemudian yang melalui 2 titik, gimana Syarifah? Pusing, Bu. Pusing. Ya nanti diulang-ulang terus ya, diulang-ulang terus gitu. Coba Bu Diana pengen tahu yang sudah lumayan paham siapa? Yang sudah paham boleh angkat tangan. Sambil boleh raise hand ya, yang paham raise hand, yang paham raise hand. Oke, sambil tolong di chat yang nggak hadir siapa hari ini. Oke, sip 21 ya yang
Keisha Sahla, masih Keisha Sahla aja yang nggak hadir ya. 22, oke. 22 orang paham, 23 paham. 23 paham berarti 5 orang ya, 5 orang masih belum menyatakan kepahamannya. Ya, ini berarti tugas kalian harus ngulang-ulang terus ya. Oke, terima kasih atas responnya. Boleh Kamila juga error koneksinya. Berarti yang nggak ada Keisha Sahla sama Kamila. Amanda keluar. Berarti Amanda tadi sempat masuk ya. Keisha Sahla, Amanda, sama Kamila. Oke. Baik, terima kasih. Ini sebelum habis waktunya kita foto dulu. Silahkan dibuka videonya. Berikan senyum terbaiknya. Kita ambil foto absensi dulu. Yuk. Rapikan kerudungnya. Puriana juga berantakan nih kerudung. Oke. Baik, kita foto ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini penuh berkah, bisa kalian pahami dengan baik ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.